Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya walaupun kita belajar dari rumah. Nah, pada kesempatan kita kali ini, kita akan melanjutkan materi PPKN bab kedua yaitu norma dan keadilan. Nah, pada subbab kedua ini kita akan membahas mengenai arti penting norma dan dalam mewujudkan keadilan. Nah, norma dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Nah, seperti yang telah dijelaskan minggu lalu bahwa norma terbentuk karena adanya berbagai perbedaan kepentingan maupun tujuan antar masyarakat. Nah, kemudian supaya segala perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan atau konflik, maka dibuatlah norma yang fungsinya yaitu di sini ada 3 fungsi norma. Yang pertama ada pedoman dalam bertingkah laku, lalu menjaga kerukunan antar anggota masyarakat, dan sebagai sistem pengendali sosial. Nah, fungsi norma yang pertama yaitu sebagai pedoman dalam bertingkah laku, yaitu norma membuat aturan mengenai tingkah laku seseorang dalam masyarakat agar individu atau seseorang tidak semena-mena dalam bertingkah laku di tengah masyarakat, serta menghargai hak dan kewajiban orang lain. Nah, fungsi yang kedua yaitu sebagai menjaga kerukunan antar anggota masyarakat, yaitu norma mengatur agar perbedaan-perbedaan yang ada di tengah masyarakat tidak menimbulkan kekacauan. Sedangkan yang terakhir yaitu fungsi norma sebagai sistem pengendali sosial, yaitu norma juga dapat menjadi alat untuk mengendalikan perilaku-perilaku menyimpang. Jadi, dengan adanya norma, perlakuan-perlakuan di masyarakat dapat dikendalikan oleh aturan yang berlaku, yakni dengan norma. Seperti itu. Selanjutnya, arti penting norma dalam kehidupan masyarakat. Nah, norma ini merupakan sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Nah, norma itu lahir karena adanya perkembangan keinginan manusia untuk hidup lebih baik dan mendapat keadilan serta ketertiban. Nah, masyarakat dengan adanya norma maka dapat membatasi tingkah laku manusia dari perbuatan yang buruk. Lalu dapat menciptakan keteraturan, kehidupan yang aman, tertib, dan damai. Lalu dapat membentuk karakter manusia yang baik dan menjadi pedoman dalam bertindak. Lalu dapat menyatukan keberagaman dan menciptakan kepastian dan keadilan seperti itu. Nah, sedangkan jika masyarakat tanpa adanya norma, yaitu dapat membentuk tingkah laku manusia menjadi bebas dan tidak bertanggung jawab. Lalu dapat membuat kehidupan hukum rimba, yaitu yang kuat ialah yang bertahan seperti itu. Lalu dapat menciptakan kekacauan. Lalu dapat membuat kehidupan tanpa aturan dan dapat membuat tidak adanya saling menghargai antar manusia seperti itu. Selanjutnya norma di Indonesia. Nah, negara Indonesia dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban masyarakatnya diatur dengan berbagai macam norma yang mengikat dan memiliki sanksi. Nah, secara khusus sesuai Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Apa itu negara hukum? Yaitu negara yang pemerintahannya didasarkan atas hukum, baik hukum tertulis ataupun tidak tertulis. Nah, menurut AVDC, negara hukum mengandung 3 unsur, yaitu supremacy of law, equality before of law, dan human rights. Nah, apa itu supremacy of law? Nah, supremacy of law atau supremasi hukum ini, dalam negara hukum, kedudukan hukum berada pada posisi yang tertinggi. Artinya, setiap masyarakat wajib mematuhi aturan hukum. Nah, sedangkan apa itu equality before of law? Equality before of the law yaitu persamaan di hadapan hukum. Nah, seluruh kalangan dari setiap lapisan masyarakat, baik penguasa atau pemerintah ataupun masyarakat biasa, itu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu human rights atau hak asasi manusia atau HAM. Nah, adanya perlindungan secara konstitusional terhadap HAM dengan jaminan hukum melalui peradilan seperti itu. Nah, jika ketiga unsur ini
tercipta dengan baik, maka akan menciptakan suatu keadilan di masyarakat seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu makna keadilan. Nah, keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal. Nah, baik menyangkut makhluk hidup ataupun benda. Nah, suatu keadilan akan tercapai jika adanya kepastian hukum, partisipasi masyarakat, profesionalitas penegak hukum. Nah, keadilan akan tercapai jika adanya kepastian hukum, yaitu di sini maksud dari kepastian hukum yaitu artinya terdapat aturan-aturan dan sanksi yang jelas mengenai suatu hal seperti itu. Lalu sedangkan partisipasi masyarakat yaitu kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum. Semakin tinggi tingkat kesadaran kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keadilan seperti itu. Sedangkan profesionalitas penegak hukum itu dimaksudkan dengan kecakapan dan kejujuran dari penegak hukum dalam menangani sebuah kasus merupakan hal yang amat sangat penting. Karena jika seseorang penegak hukum tidak memiliki kecakapan dan kejujuran, maka orang tersebut akan berbuat sewenang-wenang yang akibatnya sulit untuk terciptanya keadilan di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Nah, dalam keadilan tidak ada pengecualian, semua memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum atau norma. Nah, hal ini sejalan dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, keadilan itu tentu tidak harus selalu sama atau seimbang. Karena keadilan itu dibutuhkan ketika sesuai dengan kebutuhan dan porsinya masing-masing seperti itu. Selanjutnya, di sini selanjutnya yaitu ada nilai-nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada 3 macam keadilan, yaitu ada keadilan distributif, keadilan legal, dan keadilan komunikatif. Nah, apa yang dimaksud dengan keadilan distributif? Nah, keadilan distributif yaitu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya. Dalam arti negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk bantuan, subsidi yang tujuannya mensejahterakan rakyat atas dasar hak dan kewajiban. Apa contohnya? Contohnya yaitu seperti saat ini sedang terjadi pandemi yang mengakibatkan perekonomian rakyat menjadi tidak stabil. Nah, maka negara mempunyai kewajiban untuk membantu rakyatnya yang kesulitan untuk mendapatkan haknya berupa bantuan sembako setiap bulannya. Lalu, apa itu keadilan legal? Keadilan legal merupakan hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara. Jika dalam keadilan distributif negara berkewajiban membantu rakyatnya, maka di keadilan legal warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah dibuat oleh negara seperti itu. Sedangkan apa itu keadilan komunikatif? Keadilan komunikatif yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik seperti itu. Nah, contohnya yaitu jual beli seperti itu. Oke, next. Selanjutnya kita akan memasuki pelaksanaan norma. Nah, norma tidak dapat berjalan sendiri untuk mencapai tujuan keadilan, maka diperlukannya kelengkapan untuk menunjangnya seperti itu. Nah, kelengkapan untuk menunjangnya di sini yaitu dibedakan menjadi 2, ada norma formal dan norma non formal. Nah, dalam norma non formal itu di dalamnya ada kepolisian, advokat, pengadilan kejaksaan, dan hakim. Nah, kepolisian yaitu bertugas untuk mencegah dan menanggulangi aksi kejahatan dan gangguan keamanan. Nah, sedangkan advokat yaitu bertugas untuk mewakili pihak terkait untuk membela diri di pengadilan. Sedangkan pengadilan kejaksaan yaitu bertugas untuk mewakili negara untuk menuntut pelaku kejahatan di pengadilan. Sedangkan hakim bertugas untuk menyelesaikan masalah hukum. Nah, masuk ke norma non formal yaitu ada kepala adat atau tokoh masyarakat dan musyawarah adat atau masyarakat. Nah, kepala adat atau tokoh masyarakat ini yaitu bertugas untuk mencegah dan menyelesaikan permasalahan berdasarkan kewenangan dan kepercayaan masyarakat. Sedangkan musyawarah adat atau masyarakat itu bertugas untuk mencegah dan menyelesaikan permasalahan berdasarkan kesepakatan bersama masyarakat seperti itu. Selanjutnya,
Nah, di sini selanjutnya yaitu ada sanksi norma. Nah, barang siapa yang melanggar suatu aturan hukum maka akan dikenakan sanksi. Nah, sanksi biasa disebut juga sebagai hukuman, yaitu suatu pengenaan dengan kekuasaan memaksa sesuatu yang tidak dikehendaki, tidak menyenangkan atas individu, kelompok individu, atau kelembagaan badan hukum tertentu sebagai imbalan atau ganjaran atas perbuatan yang dinilai melanggar norma hukum yang berlaku. Nah, pengenaan hukuman dapat dibedakan dari segi berat ringannya seperti teguran atau peringatan, pengurangan hak seperti denda, pembatasan kebebasan atau penjara, denda, sanksi yang menyakiti fisik, amputasi, bahkan ada sampai pidana mati seperti itu. Nah, penjatuhan hukum bagi pelanggar norma hukum dapat dipandang sebagai sebuah proses koreksi dan pemasyarakatan, sehingga orang yang dihukum akan menjadi orang yang lebih baik lagi sebelum kembali ke tengah-tengah kehidupan atau sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat seperti itu. Nah, sekiranya itu saja pembahasan kita mengenai arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Nah, anak-anak semua silakan dipahami materi yang sudah Ibu jelaskan. Jika ada pertanyaan yang dirasakan kalian belum ngerti atau belum paham, bisa langsung ditanyakan ke Ibu. Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.